Shalom, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran agama Kristen. Ya, disiapkan bukunya. Kalau belum ada, tidak apa-apa. Yang penting kertas tugasnya atau buku tulisnya ya sudah disiapkan ya. Ingin melengkapi tugas-tugas pada minggu ini. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, jangan sampai salah, ini adalah video pembelajaran agama Kristen untuk murid-murid kelas 3 SD. Kelas 3. Sudah? Sebelum belajar kita ngapain dulu? Berdoa. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata. Sikap berdoa yang baik, mau menghadap Tuhan Yesus. Gak usah tengok kanan, tengok kiri. Kak Sem gak lihat, tapi Tuhan Yesus dari surga dia melihat, dia mengasihi anak-anak yang selalu menghargainya. Yuk kita berdoa, ikutin Kak Sem berdoa ya. Tuhan Yesus, sekali lagi, Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi ini, kami mau belajar agama Kristen. Berkati kami supaya menjadi anak-anak yang pintar. Berkati juga Kak Sem yang mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita melanjutkan pelajaran kita. Kita sudah sampai pelajaran yang ke-7, lanjutan yang minggu lalu ya. Minggu lalu masih ingat nggak pelajaran 7 tentang apa? Allah pencipta keragaman fauna. Ya, udah pada ngumpulin tugasnya belum yang minggu lalu? Tugasnya apa? Ayo dilengkapi dulu ya. Kita minggu lalu sudah belajar tentang keragaman fauna. Sebelum fauna belajar apa kita? Flora. Ya, jangan sampai ketukar ya. Flora itu apa? Tumbuh-tumbuhan, tanaman, apalagi sayur-sayuran, buah-buahan, pokoknya semuanya itu adalah flora. Sedangkan kalau fauna adalah apa? Hewan-hewan. Minggu lalu sudah dipelajari juga ya tentang hewan-hewan dan semuanya ini diciptakan oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Hebat nggak Tuhan Yesus? Hebat dong. Jadi adik-adik harus selalu mengasihi Tuhan Yesus ya dan mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pelajaran 7 tentang fauna. Ya. Tadi Kak Sem minta tolong apa? Disiapin kertasnya. Ya, yang sudah di-print atau di buku tulis. Ya. Kita akan menyaksikan adik-adik nanti melengkapi titik-titik dalam soalnya ya. Jadi diisinya harus nonton videonya ini supaya mengerti. Kita akan lihat fauna yang lebih banyak lagi. Mungkin ada fauna yang sering adik-adik lihat. Ya, mungkin ada yang baru pertama kali lihat. Kita belajar semuanya pada pagi hari ini ya. Kita mau melihat betapa hebatnya Tuhan Yesus menciptakan berbagai macam makhluk hidup. Oke, kita lihat langsung. Yang pertama, Kak Sem akan bacakan, lalu nanti Kak Sem tampilkan faunanya atau hewannya. Ya, adik-adik.
Nah, nomor 1. Aku adalah fauna ciptaan Tuhan yang memiliki tubuh mirip singa, tapi aku tidak bisa mengaum. Aku hanya bisa mengeong. Namaku adalah titik titik titik. Nah, jadi adik-adik, fauna yang pertama ini atau binatang yang pertama, dia apa tadi? Badannya kayak singa. Tapi dia nggak bisa mengaum. Singa kalau mengaum gimana? Wah, kayak gitu ya? Singa mengaum. Kalau ini dia nggak bisa, adik-adik. Dia cuma bisa mengeong. Wah, kayak gitu ya kira-kira. Nah, kira-kira hewan apa ya? Nih, Kak Sem akan berikan, nanti ada 3 pilihan jawaban, adik-adik pilih salah satu yang benar. Ya, oke, Kak Sem tampilkan. Ini dia hewan atau fauna yang pertama. Nah, oke, kemudian ini pilihannya. Adik-adik langsung tulis di titik-titik nomor 1 pilihan jawaban yang paling benar. Nggak usah tiga-tiganya ditulis, jawaban yang benarnya saja. Sudah? Ya, udah kelas 3 ya, nulisnya harus cepet dan juga rapih dan indah. Tulisannya jangan kayak coret-coret. Aduh, kan udah bukan TK lagi, bukan kelas 2 lagi. Ya, tulisannya harus rapih ya. Udah ditulis? Namanya apa? Sekarang kita akan melihat lagi adik-adik. Fauna yang kedua pada pagi hari ini. Nah, jadi Kak Sem akan bacakan lagi ciri-cirinya. Kemudian nanti Kak Sem tampilkan lagi faunanya apa. Lalu ada 3 pilihan jawaban. Adik-adik langsung tulis jawaban yang benarnya saja. Oke, siap? Fauna kedua. Aku adalah fauna ciptaan Tuhan. Seekor burung namun tidak bisa terbang. Dan hidup di tempat yang sangat dingin. Namaku adalah... Jadi adik-adik, fauna yang kedua ini dia adalah seekor burung. Kan burung ada banyak ya. Nah, dia ini salah satu jenis burung tapi dia nggak bisa terbang. Hah? Burung apa ya nggak bisa terbang? Kita akan lihat. Dan dia juga hidupnya di tempat yang sangat dingin. Nah, dinginnya kayak kulkas. Ayo. Ya, kita aja nggak bisa ya. Kalau dia bisa adik-adik. Namaku adalah, apakah faunanya? Berikut Kak Sem tampilkan fauna kedua. Nah, apa namanya? Langsung ditulis jawabannya nomor 2. Sudah? Kita akan lihat lagi fauna yang ketiga. Wah, hebat ya Tuhan Yesus bisa ciptakan fauna seperti itu adik-adik. Ya, bisa hidup di tempat dingin. Wah, unik. Burung tapi tidak terbang. Nah, kita akan melihat sekarang fauna yang selanjutnya. Oh iya adik-adik, tadi fauna yang kedua itu dia nggak bisa terbang tapi dia bisa apa? Bisa berenang di mana? Di kolam yang sangat dingin. Kan tempat tinggalnya tadi di mana tuh? Yang sangat dingin, di kutub utara atau kutub selatan. Ya, sangat dingin. Tapi dia bisa berenang di air yang sangat dingin itu. Hebat ya ciptaan Tuhan. Nah, fauna yang ketiga kita akan lihat, Kak Sem bacakan. Aku adalah fauna ciptaan Tuhan.
Aku punya paruh seperti bebek, tapi tubuhku seperti berang-berang. Namaku adalah... Nah, fauna yang ketiga ini nggak kalah unik adik-adik. Dia punya paruh. Paruh itu apa sih? Coba yang pernah lihat burung, pernah lihat ayam, itu yang dia matok-matok. Tek, tek, ya. Kalau digigit sakit. Itu kan mulutnya nggak kayak mulut manusia ya, ada bibirnya. Siapa yang pernah lihat ayam ada bibirnya? Nggak ada ya. Bebek ada bibirnya? Nggak ada. Itu namanya apa? Paruh. Ya, kayak burung, kayak ayam, kayak bebek. Itu mereka punya paruh. Nah, fauna yang ketiga ini adik-adik, dia punya paruh seperti bebek, tapi badannya kayak berang-berang adik-adik. Pernah lihat berang-berang nggak? Kalau belum, coba di pause dulu videonya. Terus dicari dulu, di googling coba berang-berang kayak gimana. Jadi badannya kayak berang-berang, tapi mulutnya kayak bebek. Wah, gimana ya? Kita tampilkan, Kak Sam tampilkan fauna yang ketiga. Wah, ini dia. Namanya apa? Langsung ditulis jawaban paling benar. Pilih salah satu. Dah, kita lihat lagi fauna ciptaan Tuhan. Wah, unik ya ciptaan Tuhan. Kita harus selalu mengagumi, memuji Tuhan karena Tuhan itu bisa menciptakan segala sesuatu, adik-adik. Fauna yang keempat, siap? Kak saya bacakan lagi ya. Aku adalah fauna ciptaan Tuhan. Tubuhku mirip seperti kura-kura. Hanya bentuk kaki kami yang berbeda. Namaku adalah... Jadi fauna yang keempat ini adik-adik, dia bilang apa? Badannya itu tubuhnya kayak kura-kura. Kura-kura gimana sih? Ada apa? Ada rumahnya, ya. Tapi bedanya apa? Kakinya agak beda bentuknya. Kira-kira fauna apa ya adik-adik namanya? Kak Sam tampilkan lagi fauna yang keempat. Nah, ini dia mirip kura-kura. Apa namanya? Langsung ditulis tulisannya yang bagus ya. Sudah. Kita akan lihat lagi ciptaan Tuhan yang begitu indah, yang begitu unik. Mungkin lucu buat adik-adik ya. Fauna yang kelima, Kak Sam bacakan. Aku adalah fauna ciptaan Tuhan, suka memanjat pohon, dan memiliki kantung di perutku. Namaku adalah... mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Ya, ini faunanya binatang ini adik-adik suka manjat pohon. Terus di perutnya apa? Ada kantong. Kayak gimana Kak Sam ada kantong di perutnya? Ya, siapa yang pernah nonton film Doraemon? Nah, tapi itu cuma film ya. Tapi ini hewannya beneran ada. Dia punya kantong di perutnya. Ya, mau nyimpen apa tuh di kantongnya? Nyimpen pensil?
Bercanda ya, tapi ada kantungnya. Kita akan lihat fauna apakah ini? Kak Sam tampilkan fauna yang kelima. Ya, ini faunanya. Dia suka manjat pohon, ada kantong di perutnya. Langsung tulis jawabannya, fauna apa? Setelah itu, kita lanjut fauna yang keenam. Siap, fauna keenam, Kak saya bacakan lagi. Aku adalah fauna ciptaan Tuhan. Aku bisa dipelihara di dalam akuarium di rumahmu. Namaku adalah... Nah, jadi ini faunanya bisa dipelihara dalam akuarium adik-adik. Akuarium, kira-kira apa ya? Bisa dipelihara di rumah. Ingat ya, bisa dipelihara di rumah. Oke, Kak Sam tampilkan fauna keenam. Ya, biasa dipelihara dalam akuarium, di dalam rumah. Kita lihat, Kak Sam tampilkan fauna keenam. Nah, ini langsung jawaban yang paling benar. Pilih. Sudah? Kita lanjut lagi. Fauna yang ketujuh. Kak Sam bacakan lagi. Aku adalah fauna ciptaan Tuhan. Tubuhku mirip dengan cumi-cumi dan gurita. Namaku adalah... Nah, adik-adik, fauna yang ketujuh ini dikatakan apa? Tubuhnya mirip kayak cumi-cumi. Mirip kayak gurita juga. Adik-adik tahu kan cumi-cumi sama gurita? Kalau nggak tahu, di pause dulu videonya, dilihat di Google. Coba gurita apa sih, cumi-cumi apa? Nah, kalau udah, ya, jadi nomor 7 ini mirip dengan cumi-cumi dan gurita. Apa ya itu? Kak Sam tampilkan fauna yang ketujuh. Nah, ini dia. Lihat nih. Fauna apa ya ini? Oke, langsung dijawab. Ya. Lanjut, fauna yang ke-8. Aku adalah fauna ciptaan Tuhan. Leherku panjang, kakiku panjang. Dan aku punya sayap. Ingat ya, apa tadi lehernya panjang, dibayangin dulu. Kakinya juga panjang.
Terus dia punya sayap. Kak Sam tampilkan langsung fauna ke-8. Nah, ini dia. Fauna ke-8, langsung ditulis jawabannya. Apa nih nama faunanya? Dah. Sekarang kita akan lihat fauna yang ke-9. Aku adalah fauna ciptaan Tuhan. Makananku adalah serangga. Warna tubuhku berubah menjadi warna yang sama tempat aku menempel. Namaku adalah, ayo apa nih? Jadi fauna ini adik-adik dia makannya serangga. Apa itu serangga? Nyamuk, lalat, apalagi laron, apalagi pokoknya serangga. Terus tubuhnya ini, kalau misalnya dia nempel di pohon warna coklat, tubuhnya jadi coklat. Kalau dia nempel di daun warna hijau, tubuhnya jadi hijau. Fauna apa ya namanya? Coba kita lihat. Kak Sam tampilkan fauna yang ke-9. Nah, ini dia faunanya. Apa namanya? Pilih jawaban yang paling benar. Dan yang terakhir, fauna yang ke-10. Fauna yang ke-10, kasih bacakan ya. Aku adalah fauna ciptaan Tuhan. Seluruh tubuhku warna pink. Aku hidup di air dan punya insang yang bisa menyala. Hah? Ayo fauna apa nih adik-adik? Badannya semuanya warna pink. Terus hidup di air kayak ikan. Terus adik-adik pernah lihat gak insangnya ikan? Nah, kalau dia ini insangnya bisa nyala. Hah? Fauna apa tuh Kak Sam? Coba kita lihat, Kak Sam tampilkan fauna yang ke-10. Nah, langsung ditulis jawabannya yang paling benar. Sudah? Sekarang dilengkapi dulu yuk semuanya nomor 1 sampai nomor 10. Jangan sampai ada yang ketinggalan, kelupaan. Kalau ada yang kelupaan, dimundurin lagi videonya atau diulang lagi nggak apa-apa. Ya. Jadi itu adik-adik kita sudah belajar lagi tentang apa? Tentang Allah pencipta keragaman fauna.
Allah menciptakan flora, menciptakan fauna, menciptakan manusia, semuanya Allah yang ciptakan. Jadi walaupun kita nggak bisa lihat Allah, kita nggak bisa lihat Tuhan Yesus, tapi kita bisa lihat ciptaan-ciptaannya yang sangat luar biasa. Ya, jadi adik-adik harus selalu memuji Tuhan, karena Dia yang memberi kehidupan kepada semua makhluk. Ya, jangan lupa berdoa. Jangan lupa beribadah. Ya. Hidup kita semuanya ada di tangan Tuhan. Pelajaran kita sudah selesai pada pagi hari ini. Sekali lagi, adik-adik harus semakin mengasihi Tuhan Yesus, karena kita udah lihat banyak ciptaannya yang unik-unik, yang beda-beda semuanya. Nggak sama. Ya, semuanya unik. Indah-indah, lucu-lucu. Karena Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Ya, kita mau tutup dalam doa. Doa selesai pelajaran, Kak Sem aja yang berdoa, adik-adik nggak usah ikutin. Tapi tetap sikap berdoa ya. Berdoa, Kak Sem akan mendoakan untuk kita semua. Dah lipat tangan, tutup mata, nggak tengok kanan, nggak tengok kiri. Tuhan Yesus lihat dari sorga. Kak Sem berdoa sekarang, nggak usah diikutin ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah belajar tentang keragaman fauna yang telah Tuhan Yesus ciptakan. Engkau sangat ajaib, Engkau sangat dahsyat, dapat menciptakan segala sesuatu. Walaupun kami tidak bisa melihat Tuhan Yesus sekarang, tapi kami percaya karena Engkau telah menciptakan banyak makhluk di seluruh dunia ini, baik flora, fauna, bahkan kami manusia. Berkati kami semua, berkati murid-murid kelas 3 dalam pendidikan sekolahnya, dalam pekerjaan keluarganya, orang tuanya. Tuhan Yesus berkati, berikan kesehatan, kekuatan, penyertaan yang lebih lagi. Biarlah setiap pelajaran dapat diingat dan juga bisa menjadi bekal di masa depan mereka nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pelajaran sudah selesai. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.